Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman ya. Terima kasih malam hari ini. Ini Mbak Umi pertama kali ya yang masuk, duduknya paling depan. Ya, waalaikumsalam Mbak Umi. Oke, malam hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran ekonomi ya, melanjutkan kemarin. Sebelum kita memulai pelajaran malam hari ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Mbak Umi. Malam hari ini ya, nanti kita lanjutkan mengenai tabungan dan konsumsi kita, tetapi sebelum saya melanjutkan konsumsi dan tabungan, saya akan menambahkan materi berkenaan dengan pendapatan per kapita, karena di saat kita belajar pendapatan nasional, saya belum menambahkan pendapatan per kapita. Nah, ini pendapatan per kapita masuk ke pendapatan nasional kemarin, itu ya Mbak Umi ya. Mbak Umi sudah download soal ekonomi? Oke, di soal ekonomi itu, oh ya, Mbak Umi sudah mencoba mengerjakan? Oke, ya sekalian malam hari ini saya jelaskan. Nanti di soal Mbak Umi akan bertemu dengan pendapatan per kapita ya. Dan soal berkenaan dengan konsumsi dan tabungan juga lumayan ya. Nah, nanti Mbak Umi akan mengerjakan bertemu dengan soal IC. Ya, nanti dinikmati saja soal IC-nya. Saya jelaskan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu, umumnya 1 tahun ya. Nah, di sini pendapatan per kapita itu menggambarkan pendapatan rata-rata suatu penduduk dalam satu negara dihitung dalam 1 tahun. Nah ya, waalaikumsalam Bunda Farid. Di sini pendapatan per kapita dapat dicari melalui rumus, yaitu pendapatan domestik bruto atau PDB dibagi jumlah penduduk. Nah, kemarin kita sudah belajar pendapatan domestik bruto. Pendapatan domestik bruto itu merupakan jumlah barang maupun jasa yang dihasilkan baik orang Indonesia yang bekerja di Indonesia maupun orang luar yang bekerja di Indonesia. Jadi seluruh ya, jumlah seluruhnya yang bekerja di Indonesia, baik warga negara sendiri maupun warga negara asing, itu pendapatan per kapita. Itu ya, berarti pendapatan domestik bruto, berarti pendapatan per kapita itu dicari melalui rumus pendapatan domestik bruto dibagi jumlah penduduk. Jumlah penduduknya dalam suatu negara itu berapa? Nah, itu nanti dihitung. Atau rumus yang kedua itu pendapatan per kapita tetapi PNB ya, pendapatan nasional bruto. Kita tahu bahwa kemarin kita belajar di pendapatan nasional ada PNB ya. PNB itu berarti PDB ditambah pendapatan neto. Ya, waalaikumsalam Mbak Aril ya. Pendapatan neto. Wah, ini teman-teman sudah banyak yang masuk. Pendapatan nasional bruto itu pendapatan domestik bruto ditambah pendapatan neto. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa pendapatan neto itu dicari melalui penghasilan atau jumlah barang dan jasa yang dihasilkan orang Indonesia yang bekerja di luar negeri dikurangi orang-orang asing yang bekerja di Indonesia. Ya, itu untuk mencari pendapatan nasional bruto dibagi jumlah penduduk ya. Teman-teman kemarin kalau misalnya lupa, coba dibuka kembali di pendapatan nasional. Nah, teman-teman kemarin sudah mendapatkan rumus untuk mencari PDB maupun PNB.
Nah, kalau pendapatan per kapita itu dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu negara itu ya. Oke, waalaikumsalam teman-teman semua. Kita lanjutkan lagi ke slide nomor 2. Nah, di sini Bank Dunia mengelompokkan negara-negara di dunia itu berdasarkan pendapatan per kapitanya. Yang pertama, kelompok negara berpendapatan rendah. Dikatakan negara berpendapatan rendah apabila PNB per kapitanya lebih kecil dari 520 US dollar ya. 520 US dollar itu lebih kecil. Nah, itu dikatakan negara berpendapatan rendah. Kemudian yang kedua, negara berpendapatan menengah ke bawah. Itu jika PNB per kapitanya sekitar 1.740 US dollar ya. Kemudian yang ketiga, negara berpendapatan menengah jika PNB per kapitanya sekitar 2.990 US dollar ya. Kemudian yang keempat, negara berpendapatan menengah atas itu jika PNB per kapitanya sekitar 4.870 US dollar. Kemudian yang kelima, berpendapatan tinggi itu jika negara PNB per kapitanya sekitar 25.408 US dollar. Nah, itu ya. Nah, di sini saya contohkan bagaimana cara mencari pendapatan per kapita. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui JNP. JNP itu sama dengan PNB ya. Negara Indonesia itu 757.860 US dollar. Jumlah penduduknya 74,3 juta jiwa. Ini misalkan ya. Padahal Indonesia kurang lebih penduduknya 250 juta jiwa. Ya, itu kurang lebih. Ini contoh saja bagaimana cara mencari pendapatan per kapita. Nah, berapa besarnya pendapatan per kapita negara Indonesia? Jadi, untuk mencari GNP per kapita atau pendapatan per kapita berarti GNP dibagi jumlah penduduk ya. 757.860 dibagi 74,3. Silakan teman-teman, berapa hasilnya dari 757.860 dibagi 74,3? Berapakah hasilnya pendapatan per kapita yang diperoleh oleh negara Indonesia? Ini contoh saja ya teman-teman, padahal jumlah penduduk di negara Indonesia itu kurang lebih 250 juta. Coba nanti negara Indonesia dengan jumlah penduduk 74,3 juta itu apakah Indonesia tergolong di mana ya? Ya, waalaikumsalam Mbak Cynthia. Coba teman-teman mulai menghitung untuk mencari pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita dicari melalui GNP ya, GNP dibagi jumlah penduduk. Ayo coba. Berapakah hasilnya? 757.860 dibagi 74,3. Nah, ya berarti 10.200. Nah, kita lihat berarti 10.200 US dollar. Nah, dengan pendapatan per kapita seperti itu, maka Indonesia bisa digolongkan negara yang bagaimana coba? 10.200 ya. Berarti kira-kira di sini ya, kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah. Ini kan lebih kecil, berarti ya lebih rendah dari 520, tetapi tadi sudah nyampe 10.200. Berarti pendapatan per kapita yang dimiliki oleh Indonesia kurang di golongan nomor 2, yaitu berpendapatan menengah bawah. Nah, itu salah satu contoh bagaimana cara mencari pendapatan per kapita. Gampang ya, tinggal GNP atau GDP ya, atau PDB atau PNB dibagi jumlah penduduk. Tinggal dibagi saja nanti hasilnya berapa. Itu cara mencari pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita, semua teman-teman sudah bisa ya bagaimana cara mencari pendapatan per kapita. Tinggal GNP atau GDP dibagi jumlah penduduk. Itu
cara mencari pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata masyarakat dalam suatu negara. Nah, di sini ada manfaatnya, manfaat penghitungan pendapatan per kapita. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, tadi karena dapat dilihat dari hasil pendapatan per kapitanya bisa digolongkan negara Indonesia itu masuk kemana atau suatu negara itu masuk kemana. Ada tadi golongan bawah, golongan menengah bawah, golongan menengah atas, dan golongan atas. Itu untuk mengetahui tingkat kesejahteraan karena penghasilan seluruh warga masyarakat yang ada di Indonesia dibagi jumlah penduduknya sehingga bisa memberikan gambaran bagaimana tingkat kesejahteraan dan kemakmuran warga Indonesia. Apakah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya atau di bawah rata-rata. Nah, di situ bisa dilihat dari hasil pendapatan per kapitanya. Itu ya, itu manfaat yang pertama. Nah, karena dari situ masing-masing kabupaten ya, masing-masing provinsi punya UMR ya, upah minimum regional atau UMK, upah minimum kabupaten. Itu kan masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten, masing-masing daerah itu punya minimal berapa upah yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada para pegawainya, kepada para buruhnya untuk memenuhi kebutuhannya. Itu karena apa? Masing-masing daerah itu kan tingkat tingkat pengeluarannya kan berbeda-beda. Tingkat kebutuhan hidupnya dari masing-masing masyarakat daerah itu berbeda-beda sehingga masing-masing UMR, UMK yang ditetapkan di daerah itu berbeda-beda tergantung berapa pengeluaran yang dikeluarkan oleh masyarakat. Makanya di situ bisa diketahui untuk mengetahui tingkat kesejahteraan, apakah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau belum. Nah, itu manfaat dari pendapatan per kapita. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui tingkat produktivitas suatu negara, jelas karena dari PDB maupun PNB itu kita tahu ya berapa jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Kalau PDB itu kan berarti jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua warga negara yang bekerja di Indonesia maupun warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Berarti di situ sudah bisa dilihat semakin besar GDP-nya maka produktivitas suatu negara itu juga besar ya. Produktivitas bagaimana jumlah barang dan jasa itu dihasilkan dalam jumlah yang banyak sehingga di situ bisa diketahui tingkat produktivitas suatu negara. Apabila nanti GDP atau PNB-nya itu rendah kan banyak pengangguran ya, banyak pengangguran karena apa? Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan itu rendah maupun bisa dilihat dari tingkat penghasilan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat dalam suatu negara. Makanya di situ nomor 2 bisa mengetahui tingkat produktivitas dilihat dari penghasilan, dilihat dari jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Gitu ya, teman-teman. Ya, waalaikumsalam semua teman-teman yang malam hari ini masuk ya. Yang ketiga, pedoman pengambilan kebijakan dalam bidang ekonomi. Teman-teman masih ingat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu ada berapa jenis? Teman-teman masih ingat kebijakan ekonomi yang kemarin? Yang kemarin saya jelaskan di materi inflasi ya. Kenaikan harga secara umum. Teman-teman masih ingat ada berapa jenis kebijakan yang bisa dikeluarkan oleh negara untuk mengatasi perekonomian dalam suatu negara. Teman-teman masih ingat ada berapa kebijakan? Lupa.
Aduh, ya ada dua kebijakan ya, kebijakan fiskal sama kebijakan moneter. Nah, di sini dari manfaat penghitungan pendapatan per kapita suatu ya Mbak Aril menaikkan pajak jika inflasinya terlalu tinggi ya kemarin ya. Nah, di sini apabila pendapatan per kapitanya itu bisa menentukan kebijakan ekonomi, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter, menaikkan pajak atau menurunkan pajak. Nah, di situ bisa dilihat dari pendapatan per kapita. Nah, kemarin kalau pendapatan rata-rata masyarakat itu tinggi, maka tingkat konsumsinya juga tinggi. Nah, kalau misalnya persediaan barang dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan itu terbatas, sedangkan pendapatan masyarakat kalau tinggi, keinginan untuk konsumsinya juga tinggi, maka bisa menyebabkan harga-harga itu naik. Nah, jika harga-harga itu naik dan rata-rata masyarakat pendapatannya tinggi, maka bisa meningkatkan inflasi. Nah, kalau meningkatkan inflasi, maka kebijakan yang bisa diambil adalah dengan menaikkan pajak. Nah, itu ya. Nah, di situ dari manfaat penghitungan pendapatan per kapita sehingga negara itu bisa menentukan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu ya, itu manfaat dari pendapatan per kapita. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan atau kita lanjut ke fungsi konsumsi dan tabungan? Melanjutkan kemarin. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan dari pendapatan per kapita? Gampang ya, pendapatan per kapita tinggal PDB dibagi jumlah penduduk atau PNB dibagi jumlah penduduk. Ya, Mbak Aril tadi datangnya telat ya. Nah, saya jelaskan kembali. Di sini cara mencari pendapatan per kapita itu rumusnya GNP dibagi jumlah penduduk atau GDP dibagi jumlah penduduk. GNP atau PNB. Itu kemarin kita sudah belajar bahwa PDB ditambah penghasilan neto. Kemarin kan penghasilan neto itu dicari dari penghasilan warga Indonesia yang bekerja di luar dikurangi warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Kalau teman-teman lupa, coba teman-teman buka rekaman yang tentang pendapatan nasional. Itu sudah saya jelaskan bagaimana cara mencari PDB, bagaimana cara mencari PNB itu ya. Tinggal kalau pendapatan per kapita tinggal dibagi dengan jumlah penduduknya, itu saja ya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke fungsi konsumsi dan fungsi tabungan hari Minggu kemarin. Kemarin sudah sampai fungsi konsumsi ya. Fungsi konsumsi nih. Teman-teman sudah bisa menghitung ya. Kemarin 20.000 ditambah 0,4 Y. Nah, berarti di sini ditambahkan F ya. 20.000 C sama dengan 200.000 ya. Kemarin C berarti C sama dengan 200.000 ditambah 0,4 Y. Nah, itu cara mencari fungsi konsumsi jika soalnya atau situasinya tingkat pendapatan 500 itu konsumsinya 400. Jika pendapatannya naik 1 juta maka tingkat konsumsinya 600.000. Kemarin di fungsi konsumsi menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan dengan tingkat konsumsi. Jika pendapatannya tinggi, maka keinginan untuk konsumsinya juga tinggi. Itu sudah secara alamiah ya. Teman-teman juga merasakan jika pendapat teman-teman itu mengalami kenaikan, pasti keinginan untuk konsumsinya juga mengalami kenaikan. Nah, itu menggambarkan dari fungsi konsumsi. Oke, berarti ini ditambah F ya, pilihan gandanya 200.000 ditambah 0,4 Y.
Kemudian kita masuk ke soal berikutnya, yaitu oh ini 0,6 Mbak. Mbak Aril kemarin kan 0,4 ya kan, 200.000 ditambah 0,4 Y. Oke, kita masuk ke soal yang tadi. Nah, ini secara mudahnya ya, jika fungsi konsumsinya 15 ditambah 0,6 Y, maka untuk mencari fungsi tabungan, tinggal A-nya itu negatif ya. Negatif A ditambah 1 dikurangi 0,6, maka mendapatkan 0,4. Karena apa? MPC ditambah MPS itu sama dengan 1. Ini kecenderungan tambahan konsumsi ya. Tambahan konsumsi apabila terjadi penambahan pendapatan, itu MPC. Kalau MPS, tambahan tabungan dipengaruhi oleh penambahan pendapatan, itu MPS ditambahkan sama dengan 1, sehingga untuk mencari MPS maka 1 dikurangi 0,6 mendapatkan 0,4. Kenapa A-nya negatif? Karena yang namanya tabungan itu selisih dari pendapatan dikurangi tabungan, sehingga A-nya adalah negatif. Kalau konsumsi A-nya adalah positif. Itu cara mudah. Jika sudah diketahui fungsi konsumsinya, tinggal fungsi tabungannya negatif A ditambah 1 kurangi B kali Y. Kalau sudah diketahui fungsi konsumsinya, A-nya tinggal di fungsi tabungannya tinggal negatif. Kemudian B-nya 1 dikurangi 0,6 mendapatkan 0,4. Nah, itu cara mencari fungsi tabungan jika sudah diketahui fungsi konsumsinya. Itu ya, teman-teman. Kita masuk ke soal. Untuk soal nomor 1 coba. Dalam suatu masyarakat memiliki fungsi konsumsi sebesar C sama dengan 70.000 ditambah 0,25 Y. Kemudian pendapatan nasional negara tersebut adalah 160.000, maka hitunglah besar tabungan masyarakat. Nah, di sini yang diketahui itu fungsi konsumsi, tetapi yang ditanyakan adalah fungsi tabungan atau besarnya tabungan. Jumlah tabungannya berapa jika konsumsi dirumuskan 70.000 ditambah 0,25 Y. Teman-teman sudah bisa mengerjakan? Coba ya, kita sama-sama menghitung di sini. Siapa tahu di sini teman-teman mencoba menghitung di kertasnya masing-masing. Oke. Nanti kita cocokkan jawabannya. Apakah teman-teman sudah paham semua atau masih ada yang perlu dibenarkan? Coba teman-teman menghitung, nanti hasilnya di-sharekan di sini. Oke ya, saya tunggu ya teman-teman ya, menghitung untuk soal nomor 1. Jika diketahui fungsi konsumsinya itu yang ditanyakan tabungan. Coba. Berarti di sini pendapatan nasional berarti ini Y-nya 160. Yuk coba teman-teman menghitung untuk soal nomor 1. Teman-teman kelihatan enggak? Ini Mas Anto enggak kelihatan soalnya. Di sini di slide. Tuh. Mas Edu juga enggak kelihatan. Mbak Aril, Mbak Aril. Mbak Aril kelihatan enggak? Duh. Enggak kelihatan semua. Oke.
Oh bisa, Mbak Aril bisa. Mbak Ica bisa. Mbak Aril kelihatan. Oh Mas Anto, coba ini saya foto, kemudian saya upload di Facebook ya. Yang teman-teman tidak bisa melihat, silahkan dilihat di Facebook, grup Facebook. Coba saya masukkan. Oke, yang bisa melihat. Nah, ini Mbak Aril sudah ketemu 110. Mbak Aril 110 itu konsumsi apa tabungan? Nah, Mbak Aril kan konsumsi, yang ditanyakan tabungan. Kemarin Y sama dengan C plus S. Berarti untuk mencari S sama dengan, nanti saya bahas di whiteboard ya. S sama dengan Y kurangi C. Yuk, dilanjut kembali. Ini Mbak Aril sudah mencari konsumsinya, yaitu 110. Berarti berapakah S? Nah, itu betul Mbak Umi ya. Tabungannya sebesar 50.000. Wah, berarti teman-teman penghitungannya luar biasa. Oke, nanti saya bahas. Siapa tahu teman-teman ada yang belum paham. Oke, saya bahas. Ini tadi Mas Edo sama Mas Anto belum bisa melihat. Nah, di sini sudah saya upload di grup ABK. Silakan Mas Anto sama Mas Edo melihat ya soal dari apa yang saya maksud tadi ya. Silakan Mas Anto sama Mas Edo lihat atau download juga bisa. Oke, saya di sini jelaskan bagi teman-teman yang belum paham, yang sudah paham terima kasih. Duh, waktunya kok tinggal 12 menit ya teman-teman. Oke, tadi Y sama dengan C sama dengan, ini bagi teman-teman yang belum paham, bagi teman-teman yang sudah paham terima kasih. 70 ditambah 0,25 kali Y. Nah, di situ sudah diketahui Y-nya yaitu 160.000. Nah, ini Mbak Aril. Oke, ini saya jelaskan kembali ya. Bagi yang belum paham, tadi Y-nya sudah diketahui 160.000, maka tinggal memasukkan yaitu 70.000 ditambah 0,25 dikali Y-nya tadi sudah diketahui 160.000. Nah, berarti sama dengan 70.000 .
Nanti, kuranginya nanti. Kalau sudah mendapatkan hasil dari C-nya dulu, Mbak Uti ya. 0,25 dikali 160 berarti mendapatkan 40.000. 40.000. Ya, Mbak Aril 40.000. Nah, kita jumlahkan 70.000 ditambah 40.000, maka menghasilkan 110. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tabungannya ya, bukan konsumsinya. Maka kita tahu bahwa kemarin Y sama dengan C plus S. Y itu pendapatan, berarti sama dengan konsumsi ditambah tabungan. Nah, di soal tadi yang ditanyakan bukan konsumsi tetapi tabungan ya. S sama dengan Y kurangi C. Kita tahu bahwa tabungan, yang namanya tabungan itu selisih atau ya selisih dari pendapatan dikurangi konsumsi. Itu kan kelebihan ya, kelebihan dari pendapatan kita setelah dikurangi konsumsi. Sehingga S sama dengan Y kurangi C. Tadi pendapatannya sudah diketahui 160.000. Nah, tinggal mengurangkan 160.000 dikurangi 110. Karena yang ditanyakan adalah tabungan, bukan konsumsinya. Hati-hati ya, teman-teman ya. Yang ditanyakan apa? Nah, 160.000 dikurangi 110 sehingga mendapatkan besar tabungannya yaitu 50.000. Tuh. Berarti dengan pendapatan 160.000, kemudian konsumsinya 110, jadi bisa menyisihkan pendapatannya untuk ditabung sebesar 50.000. Oke. Nih kasihan Mbak Fenty ya, telat lagi. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan, ada yang kurang paham? Waktunya tinggal 7 menit. Ngomong-ngomong Pak Alan 5 masuk enggak ya teman-teman ya? Oke, yang lain. Pak Alan 5 masuk enggak ya teman-teman? Pak Alan Li. Oke, sampai sini. Oh, ini Mbak Desi belum paham. Oke, saya jelaskan ya Mbak Desi. Di situ di soal itu fungsi konsumsinya C sama dengan 70.000 ditambah 0,25Y. Kemudian pendapatan nasionalnya sudah diketahui 160.000. Berapakah besar tabungan? Maka bisa dicari dari rumus tadi 70.000 ditambah 0,25Y. Untuk teman-teman yang belum paham, ini Mbak Desi belum paham, Mbak Fenty tadi telat, ini saya jelaskan lagi. 70.000 ditambah 0,25 dikali Y-nya sudah diketahui 160. Maka 160 dikali 0,25 menghasilkan 40.000 ya. Jadi 70.000 ditambah 40.000 menghasilkan 110. Kita tahu bahwa yang namanya tabungan itu selisih dari pendapatan dikurangi konsumsi, kelebihan ya dari konsumsi. Maka S sama dengan Y kurangi C ya, Y dikurangi C. Tadi sudah diketahui Y-nya 160.000. Berarti S sama dengan Y kurangi C, maka 160.000 dikurangi 110, maka menghasilkan 50.000.
Itu tinggal memasukkan di sini karena C-nya sudah diketahui fungsi konsumsinya, Y-nya sudah diketahui, tinggal dimasukkan ya. Tinggal dimasukkan untuk mencari S, Y kurangi C. Itu. Duh, ini kelas settingannya. Oke, biasanya teman-teman Pak Alan Li masuknya jam berapa ya kira-kira? Jam 10-an. Oke, ini saya tambahkan jam 10 ya. Oke, saya tambahkan waktu 30 menit ya teman-teman ya. 30 menit berarti nanti sampai jam 9. Oke, 30 menit. Oke, kalau sudah paham, tadi Mas Anto slide-nya kebesaran. Nggak bisa lihat ya. Coba Mas Anto download di FB-nya atau dilihat di FB-nya. Oke, kalau sudah, coba lanjut untuk nomor 2. Di sini diketahui fungsi konsumsinya 500 ditambah 0,8 Y. Yang diketahui besarnya tabungan. Yang ditanyakan konsumsi. Nah, bagaimana coba cara teman-teman mencari? Tadi yang nomor 1 yang diketahui adalah pendapatannya, yang nomor 2 yang diketahui tabungan, tetapi mencari konsumsi. Coba dari rumus yang sudah saya berikan, teman-teman coba mengaplikasikan, nanti kita bahas di whiteboard lagi ya. Oke, saya beri kesempatan teman-teman untuk menghitung, nanti kita cocokkan hasil dari penghitungan. Konsumsinya 100. Oke, Mbak Aril sudah mengetahui konsumsinya 100. Teman-teman yang lain bagaimana? Ayo coba teman-teman mengetik hasilnya di sini. Saya lihat bagaimana caranya. Karena hasilnya bukan 100. Ini yang diketahui adalah tabungannya. Yuk teman-teman, tabungannya ya, bukan pendapatannya. Ayo coba teman-teman yuk mengetik salah satu di sini bagaimana cara teman-teman mendapatkan hasil 100. Karena di sini itu yang diketahui adalah besar tabungannya. Yang ditanyakan besar konsumsinya. Yuk coba salah satu dari teman-teman mengetik caranya di sini, nanti
Siapa tahu ada yang salah, nanti saya betulkan. Untuk soal nomor 2, tabungannya 400, yang ditanya konsumsi. Coba Mbak Aril atau Mbak Tari, Mbak Desi, Mbak Ufti, Mbak Solehayo, salah satu dari teman-teman mengetik caranya di sini, nanti saya lihat caranya. Bukan yang ini Mbak Fenty. Pakainya di sini karena yang diketahui adalah tabungan S, maka rumusnya yang pakai S sama dengan min A ditambah 1 min B kali Y. Ya, ini Mbak Aril benar. S sama dengan min A plus 1 min B kali Y. Oke, Mbak Mary. Ini sampai nomor 2, siapa tahu Mbak Mary sudah bisa memahami cara menghitung soal nomor 2. Sudah ketemu dari teman-teman untuk soal nomor 2? Oke, itu dari rumus yang Mbak Aril tulis di situ S. S-nya diganti dengan 400.
Yaitu Mbak Cynthia. Oke, nanti saya jelaskan ya bagaimana cara mencarinya. Yang penting teman-teman sudah usaha. Nah, dari rumus S sama dengan, oke, saya sharekan di sini ya. S sama dengan, oke, S sama dengan negatif A ditambah 1 min B kali Y. Nah, di situ S-nya sudah diketahui 400. Monggo teman-teman. Oke, monggo teman-teman melanjutkan. S-nya di situ sudah diketahui 400. Nah, di situ fungsi konsumsinya, coba dilihat di slide, tadi fungsi konsumsinya 500 ditambah 0,8Y. Fungsi konsumsinya C sama dengan 500 ditambah 0,8Y. Nah, coba dari teman-teman siapa yang bisa mengerjakan soal nomor 2. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang benar menjawab, saya kasih reward, saya kasih tambahan nilai mid semester. Oke, fungsi konsumsinya nih 500 ditambah 0,8Y, besarnya tabungan 400, ditanyakan besarnya konsumsi. Oke, kalau misalnya dari teman-teman jawabannya benar, nanti saya kasih reward, nilai mid semesternya saya tambahkan. Kalau yang belum 75 nanti saya tambahkan jadi 75. Kalau misalnya nilai dari teman-teman 75, nanti saya kasih 90. Yo. Saya kasih rewardnya. Kalau belum 75, saya tambahkan 75. Kalau teman-teman sudah dapat 75, nanti saya tambahkan jadi 90. Nah, itu reward buat teman-teman yang jawabannya benar. Oke. Yo Mas Anto, biasanya paling sip di hitung-hitungan yo. C-nya 500 ditambah 0,8Y, ditanyakan konsumsinya yang diketahui tabungannya. Sini ya. Tabungannya 400. Ini fungsi konsumsinya, yang ditanyakan adalah konsumsi. C sama dengan C. Ya. Yuk, dari teman-teman. Y-nya nanti dicari Bunda Farid dari persamaan ini. Dari persamaan S sama dengan ini. Ayo. Bukan ya, boleh dikerjakan di rumah, boleh Mas Wawan. Mas Wawan siapa tahu sudah mengerjakan. Ya, Mbak Aril masih salah. Coba berusaha lagi. Oh, Mbak Mary belum selesai. Oke. Nah, ini soalnya diketahui yang nomor 2, Mbak Mary, yang nomor 2. Ya, yang nomor 2, Mbak Mary nomor 2, mengerjakan nomor 2. Oh, sudah dikirim lewat inbox ya?
Oke, coba saya lihat ya pekerjaannya Mas Wawan. Inbox. Oke, terima kasih Mas Wawan sudah mau mencoba. Tapi belum beruntung. Oke, sudah nyerakah? Teman-teman sudah nyerakah atau masih mau mencoba lagi? Oh, mencoba. Oke, saya tunggu. Sebentar, sebentar, sebentar. Ini Mbak Cynthia, Mbak Cynthia. Sebentar, sebentar nih. Mbak Cynthia tadi. Nah, ini dari Mbak Cynthia yang ini diketik lewat sini, ini hampir betul. Sudah 80%, tinggal 20% lagi untuk mencari konsumsinya. Y-nya sudah betul, ya, Y-nya sudah benar. Tinggal Mbak Cynthia melanjutkan kembali untuk mencari konsumsi. Wah, ini Mbak Cynthia, alamat Mbak Cynthia ini dapat nilai 90 ini. Yo, coba Mbak Cynthia, lanjut lagi. Mbak Umi nyerah, oke. Mbak Umi nyerah. Mbak Aril nyerah. Boleh silakan Mas Wawan, boleh mencoba. Bunda Farid baru ngeblank, yo. Gak apa-apa. Kalau Mbak Fenty bagaimana yo? Iya, wah. Selamat buat Mbak Cynthia, nilainya 90. Oke, dari teman-teman, tadi Mbak Mary masih mau mencoba, saya tunggu jawabannya. Nggak, sudah benar, C-nya Mbak Cynthia sudah betul. Oke, selamat buat Mbak Cynthia. Nanti saya kasih reward di nilai mid semesternya. Saya masukkan jadi 90. Oke, tadi Mbak Mary baru mencoba. Silahkan, saya tunggu jawabannya Mbak Mary. Oke, Mbak Mary masih menghitung. Saya tunggu sebentar hasil penghitungannya. Nanti kita bahas di whiteboard. Bagaimanakah mendapatkan nilai 4100? Oke, teman-teman bisa mencari berbagai cara, boleh. Hasilnya 4100. Oke, Mbak Mary sudah dapat hasilkah? Hasilnya kah? Nanti hari Sabtu ya, teman-teman ya, hari Sabtu nanti rumusnya Y. Kalau dari sini Mbak Aril itu
memang dicari dari S dulu. Dari S dulu, ini sebuah persamaan. Nanti kalau S-nya sudah Y dari rumus fungsi S, nanti Y-nya ketemu. Kalau Y-nya sudah ketemu, nanti dimasukkan ke rumus C. Itu Mbak Aril. Ini dari persamaan fungsi konsumsinya ini sementara untuk mencari Y-nya. Kalau Y-nya sudah diketahui, nanti dimasukkan untuk mencari C-nya. Jadi di persamaan ini, ya, di persamaan yang saya lingkari ini, itu untuk mencari Y. Ya, untuk mencari Y. Kalau Y-nya sudah ketemu, nanti tinggal dikurangkan dengan 400, dapat hasilnya konsumsi. Oke, Mbak Mary bagaimana? Sudah dapat hasilnya kah? Mumet. Oke. Saya jelaskan di sini ya. Mbak Mary sambil menghitung. Oke, saya masukkan ini dari fungsi konsumsi C sama dengan 500 ditambah 0,8 Y. Nah, karena S itu rumusnya adalah negatif A ditambah 1 min B kali Y, maka negatif A-nya berapa? Teman-teman berapa? Kalau A-nya konsumsi 500 berarti negatif A-nya tabungan berapa? Ya, teman-teman berapa? Sip, betul, negatif 500. Ditambah. Sekarang B-nya konsumsi 0,8, berarti B-nya tabungan berapa? Yuk, teman-teman berapa? B-nya konsumsi 0,8. Nah, betul, 0,2. 1 ya. Oke, teman-teman sini ya. 1 dikurangi, ya, Mas Anto betul. 1 dikurangi 0,8. Maka hasilnya adalah 0,2. Nah, maka B-nya adalah 0,2 Y. Karena Y-nya di situ belum diketahui. Jadi Y-nya ditulis. Nah, sesuai dengan ilmu matematika, kita pindahkan negatif A ke ruas kiri, dari negatif menjadi positif. Maka 400 ditambah, karena di sebelah kanan negatif, dipindah ke sebelah kiri sama dengan negatif menjadi positif, ditambah 500 sama dengan, nah, dari kanan negatif dipindah ke kiri jadinya positif, sama dengan 0,2 Y. Kita tambahkan 400 ditambah 500, jadi hasilnya adalah 900 sama dengan 0,2 Y. Nah, ini mencari Y dulu karena pendapatannya belum diketahui. Sehingga Y-nya sama dengan 900. Misalnya teman-teman ya betul, 900 dibagi 0,2. Kalau teman-teman nggak pakai kalkulator, misalnya dihitung manual, bisa dicari melalui ini caranya. Kalau teman-teman menggunakan kalkulator langsung ketemu ya, 4.500. Kalau teman-teman
gunakan kalkulator. Kalau misalnya dihitung manual boleh. Misalnya di saat teman-teman tidak ada kalkulator, misalnya ujian ya, ujian nasional misalnya. Berarti ini 900 dibagi dari desimal dibuat pecahan 2/10. Nah, seperti kita belajar di elastisitas, maka kalau pembaginya diubah jadi perkalian, maka 900 dikali 10/2. 10/2 dibalik ya, angka belakangnya dibalik. Sama dengan 10 dibagi 2, 5. Berarti 900 kali 5. Kali 5. Sama dengan 4.500. Nah, ya. 4.500. Wah, sip. Mbak Mary dapat 90. Nah, dari Y sama dengan 4.500, maka yang ditanyakan adalah C. Tadi sudah diketahui bahwa C itu dapat dicari rumusnya. C sama dengan Y dikurangi S. Nah, Y-nya tadi diperoleh 4.500, maka 4.500 dikurangi tabungan. Tabungannya adalah 400. Maka 4.500 dikurangi 400 mendapatkan 4.100. Nah, itu teman-teman bisa juga ini dari penghitungannya Mbak Tari boleh dimasukkan ke dalam rumus awal. Fungsi awal 500 ditambah 0,8Y, Y-nya dimasukkan 4.500, hasilnya sama 4.100. Oke, sampai sini teman-teman paham? Oke, paham. Sip, Mbak Mary tadi sudah menunjukkan bagaimana cara mencarinya. Nanti saya kasih reward ini. Ya, saya kasih reward buat Mbak Mary. Nanti nilai midnya jadi 90. Oke, terima kasih. Nanti Mbak Cynthia sama Mbak Mary saya kasih reward jadi 90. Yang teman-teman yang lain jangan patah semangat. Tetap semangat dalam belajar. Oke, sampai sini teman-teman paham? Atau ada yang ditanyakan? Kelihatan separuh, coba. Sini. Oke, sudah pahamkah? Kalau sudah paham, kita lanjut lagi untuk soal nomor 3. Coba. Nah, ini. Soal yang nomor 3, variasi lagi ya. Di sini, jika diketahui fungsi konsumsinya C sama dengan 500 ditambah 0,75Y, maka pendapatan pada saat break even income. Nah, break even income itu maksudnya adalah C sama dengan Y. Y sama dengan C. Kenapa Y sama dengan C? Yang namanya break even income itu pendapatan sama dengan konsumsi.
Ya. Jadi yang namanya break even income, coba teman-teman ini ya, saya bacakan soalnya. Jika diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 500 plus 0,75Y, maka pendapatan Oke. Ini teman-teman, waktunya tinggal 5 menit lagi. Nah, habis ini kan teman-teman masih ada pelajaran Pak Alan ya, jadi saya tidak bisa memperpanjang lagi. Coba ini dibuat ya PR kalau teman-teman masih sempat mengerjakan nanti hari Sabtu. Untuk hari Sabtu nanti saya khusus untuk memberikan soal-soal penghitungan, yaitu mulai dari elastisitas kemarin ya, karena midnya ada karena semesterannya ada elastisitas enggak ada nih teman-teman, enggak ada elastisitas. Berarti nanti untuk hari Sabtu khusus saya buat soal penghitungan. Nanti teman-teman belajar menghitung mulai dari pendapatan nasional sampai fungsi konsumsi dan tabungan. Nah, saya harapkan nanti teman-teman bisa istilahnya mahir lah ya, mahir dalam menghitung. Jadi khusus nanti hari Sabtu materinya adalah menghitung. Mulai dari pendapatan nasional sampai fungsi konsumsi dan tabungan. Oke ya, teman-teman siap ya untuk hari Sabtu ya, mengulas pelajaran untuk persiapan teman-teman mengerjakan soal semesteran. Oke. Nah, saya ulangi kembali untuk break even income. Ya, nanti saya kasih rumusnya, teman-teman tinggal melanjutkan di rumah ya. Break even income itu pendapatan sama dengan konsumsi. Jadi, teman-teman itu tidak mau menghutang. Disesuaikan dengan pendapatan konsumsinya. Misalnya, konsumsinya 500, pendapatannya 500, maka konsumsinya teman-teman juga 500. Berarti teman-teman tidak menghutang. Konsumsinya disesuaikan dengan pendapatan. Maka untuk mencari soal nomor 3 itu bisa dicari melalui persamaan atau rumus Y. Bukan gali lubang Mbak Fenty. Kalau gali lubang kan mencari hutang. Kalau ini disesuaikan dengan pendapatan. Kalau pendapatannya 1 juta, maka konsumsinya 1 juta. Dia tidak mau menghutang. Dia tidak mau gali lubang Mbak Fenty. Itu ya. Y sama dengan C. Nah, untuk soal nomor 3, C-nya sudah diketahui fungsinya, yaitu 500 ditambah 0,75Y. Maka, karena Y sama dengan C, berarti nanti C-nya diganti persamaannya tadi, dipindah ruas. Ya, Y sama dengan C. C tadi dimasukkan persamaannya ke dalam ini C sini, kemudian nanti Y-nya dipindah ruas dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Nah, ini kan Y-nya 0,75Y, maka dipindah ruas ke kiri. Y di sini adalah 1Y, maka nanti 1. Nah, silakan teman-teman melanjutkan. Nanti hari Sabtu kita bahas ya. Nanti hari Sabtu kita bahas dengan saya tambahkan soal hitung-hitungan. Oke, teman-teman siap? Saya tunggu di hari Sabtu hasil nomor 3. Kalau teman-teman masih sempat untuk mengerjakan soal nomor 3. Soalnya sudah saya upload tadi di grup. Ya. Nanti saya tambahkan di grup A sama grup B. Tadi yang saya upload cuman di grup ABK. Nah, teman-teman bisa melihat dari soal yang saya masukkan ke grup. Itu ya teman-teman. Oke, siap ya nanti hari Sabtu. Semoga saja sinyalnya seperti malam ini bagus. Oke, sip. Tetap semangat teman-teman. Selamat mengerjakan soal semesteran. Jangan kaget karena saya tambahkan soal IC. Nah, soal IC.
Jadi saya memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk mengeksplor kemampuan, untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya teman-teman. Itu ya. Jadi nanti jangan kaget kalau buka soal ada soal uraiannya. Selamat mengerjakan buat teman-teman. Saya tunggu di hari Sabtu nanti. Selamat istirahat. Oh enggak ya. Masih ada pelajaran lagi.